balik lagi di podcast Renis. Bareng aku Rea Dan aku Anis. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang DKV Future Creator. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih guys, yaitu bagaimana siswa DKV bisa berinovasi, membangun portofolio yang kuat, dan menyiapkan diri menghadapi industri kreatif masa depan. Topik yang sangat relevan, industri kreatif itu berkembang terus, dan siswa di kafe perlu memiliki keterampilan dan mindset yang tepat untuk bisa bersaing. Nah, betul sekali nih Kak. Mungkin kita bisa mulai dengan membahas inovasi. Menurut kamu, apa saja yang bisa dilakukan siswa di kafe untuk berinovasi dalam karya mereka sih Kak? Inovasi itu kunci loh. Pertama, jangan takut untuk bereksperimen dengan sebagai media teknik. Coba hal-hal baru di luar zona nyaman. Kedua, selalu top update dengan tren desain terbaru, tapi jangan hanya ikut-ikutan. Cobalah untuk memberikan sentuhan personal dan unik pada setiap karyanya. Nah, aku setuju banget nih Kak. Selain itu, menurut aku, kolaborasi juga penting. Dengan berkolaborasi dengan teman atau profesional lain, kita bisa mendapatkan perspektif baru dan menghasilkan karya yang lebih inovatif. Kolaborasi itu sangat penting. Dalam industri kreatif, kita jarang bekerja sendirian. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik adalah keterampilan yang sangat berharga. Nah, lalu bagaimana dengan membangun portofolio yang menarik nih Kak? Apa saja yang perlu diperhatikan oleh siswa DKV? Lalu bagaimana dengan membangun portofolio yang menarik Kak? Apa saja yang perlu diperhatikan oleh siswa di kafe? Nah, portofolio itu adalah kartu nama. Pastikan portofolio kita mencerminkan kualitas dan keberagaman karya kita. Pilih karya-karya terbaik yang paling relevan dengan bidang yang kita minati. Jangan lupa untuk menyertakan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang setiap proyek. Nah, selain itu, menurut aku, penting juga untuk menyesuaikan portofolio dengan target audiens kita. Jika kita ingin bekerja di bidang desain grafis, misalnya, pastikan portofolio kita berisi contoh-contoh desain grafis yang menarik. Nah, tepat sekali nih Kak. Selain itu, jangan lupakan pentingnya branding diri. Buatlah identifikasi visual dan konsisten untuk portofolio dan media sosial kita. Ini akan membantu kita untuk dikenali dan diingat oleh calon klien. Nah, bagaimana siswa DKV bisa menyiapkan diri menghadapi industri kreatif masa depan? Industri kreatif masa depan akan semakin kompetitif dan berubah dengan cepat. Siswa DKV perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus belajar. Banyak orang masih salah mengira di kafe itu cuma belajar desain grafis, padahal di kafe itu jauh lebih luas ya. Nah, bener banget nih Kak. Di kafe itu tentang cara menyampaikan pesan lewat visual. Bisa lewat grafis, ilustrasi, fotografi, animasi, videografi, bahkan UI atau UX. Intinya gimana bikin pesan jadi menarik dan mudah dipahami. Makanya wajar kalau lulusan DKV bisa masuk ke bagian bidang branding, advertising, dan desain produk, industri film, digital marketing, sampai jadi konten kreator. Kalau ngomongin sekolah DKV, biasanya apa sih yang paling menarik buat siswa baru? Nah, menurutku ya yang bikin seru tuh layaknya proyek kreatif. Dari bikin logo, poster kampanye sosial, fotografi, sampai animasi pendek. Jadi sekolahnya nggak melulu tentang teori, tapi praktik langsung. Dan sering juga ada project collaboration, misalnya tugas bareng jurusan lain. Nah, ini yang melatih kita kerja dalam tim, kayak di industri beneran. Nah, betul banget nih. Jadi selain skill teknis kayak software design, anak DKV juga diasah skill komunikasi, manajemen waktu, dan problem solving. Nah, sekarang mari kita bahas dunia kerja. Tren industri kreatif tuh cepet banget berubah. Misalnya, desain untuk metaverse, motion graphic, buat sosial media, sampai branding digital. Bener banget nih. Dan brand besar sekarang udah nggak cuma cari desain yang estetik,
Tapi juga storytelling yang visual. Jadi karya visual harus punya makna dan strategi. Nah, bener banget nih guys. Contohnya, kampanye digital iklan sekarang nggak lagi satu arah. Harus interaktif. Bisa lewat Reels, TikTok, atau bahkan gamification. Nah, makanya kreator masa depan harus fleksibel, bisa adaptasi dengan tools baru, termasuk AI. Tapi bukan berarti AI bakal tergantiin kita, justru jadi alat bantu. Nah, coba kita ambil studi kasus. Misalnya sebuah kampanye sosial tentang hemat energi. Desain posternya bagus, warna kontras, tipografi jelas, tapi apakah itu cukup? Gak selalu kok. Kuncinya ada insight audience. Kalau targetnya anak muda, mungkin visualnya harus lebih playful, interaktif, bahkan dikemas jadi konten video singkat. Nah, betul banget nih guys. Jadi desain bukan sekedar indah, tapi juga strategis. Dan ini yang membedakan karya tugas sekolah sama karya di industri. Makanya penting banget riset. Misalnya bikin animasi pendek, jangan cuma fokus ke gaya visual, tapi juga ke narasi, emosi, dan call to action. Nah, bisa dibilang karya visual terbaik itu yang bisa memengaruhi orang, bukan sekedar memanjakan mata. Nah, sekarang kita kasih tips praktis nih buat siswa DKV atau kreator pemula. Apa yang perlu disiapin? Pertama, bangun portofolio sejak awal. Jangan cuma andelin tugas sekolah, ikut lomba desain, bikin kayak proyek personal, atau freelance kecil-kecilan. Yang kedua nih, jangan takut eksplorasi, kadang karya terbaik lahir dari eksperimen. Coba style baru, software baru, dan medium baru. Ini yang gak kalah penting nih, network. Ikut komunitas desain, ikut pameran, atau bangun koneksi lewat media sosial kreatif kayak Behance, Dribbble, atau Instagram. Nah, jadi segitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga kalian paham sama yang kita obrolin ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye guys.